Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kami di sini kelompok akhir ingin mengerjakan tugas UAS, yang dimana tugas UAS ini adalah sebuah podcast yang dimana podcast ini mengenai materi tentang inna wa watuha. Dari banyaknya materi dari 1 sampai akhir, kami kebagian alhamdulillah di materi inna wa watuha. Nah, ada juga saya sebagai moderator ya sendiri gitu. Kemudian ada juga rekan saya Aden Aden Ab Karisma ya, yang dimana Aden Ab Karisma ini akan memandu atau memimpin gitu, atau menjelaskan sebuah materi yang dimana itu kita kebagian inna wa Tuhan. Nah, di sini biar tak lama-lama untuk memperpanjang waktu, saya di sini akan memandu sebuah materi yang dimana materi ini akan saya diskusikan atau saya tanyakan kepada saudara Aden yang pembawa materinya tentang inna wa Tuhan, gitu ya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan dari beberapa menit yang lalu. Di sini saya sebagai moderator akan menanyakan beberapa persoalan tentang inna wa tuha. Tentunya yang dimana ini saya juga kurang mengetahui akan adanya inna wa tuha itu seperti apa, kayak gitu. Nah, yang saya ketahui juga bahwa inna wa tuha ini berperan sangat penting gitu dalam kasus pembacaan kitab gundul. Nah, dari kitab gundul ini kita perlu memahami beberapa aspek ya, yang dimana di terdalamnya itu ada pembagian kalimat, terus ada pengharokatan i'rab akhirnya seperti apa, itu macam-macam ya untuk kita pelajari. Nah, di sini saya akan menanyakan suatu pertanyaan kepada Mas Aden yang dimana tugasnya itu tentang materi inna wa Tuhan, gitu. Jadi langsung saja ya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu tentang inna wa Tuhan. Apa sih gitu pengertian inna wa Tuhan menurut Mas Aden? Izin menjawab ya. Iya. Di sini sebelumnya pengertian inna wa Tuhan. Pengertian inna wa tuha itu adalah dari kalangan dari mau kitab Amsiwati, mau kitab Alfiyah ataupun kitab Jurumiyah, itu sama. Yang intinya itu menasabkan mubtada menjadi isimnya inna dan merupakan khobar jadi khobarnya inna. Jadi contoh misalkan huruf inna itu kan inna, anna, laita, lakina, ka'ana. Nah, itu kan ketika ada kalimat itu terus ditambah hurufnya inna, nah itu maka mubtadanya itu menjadi nasab, dan khobarnya itu tetap pakai doma. Contohnya soalnya dalam Amsilati itu li inna anna laita lakina la'al ka anna absuma likana min ama. Mubtada nasab sebabnya inna anna, rupanya khobar jadi khobarnya inna. Ya. Oh, jadi inna wa tuha itu adalah sebuah pengharokatan dalam sebuah i'rab gitu ya. Untuk menasabkan sebuah i'rab. Ya. Jadi ketika kemasukan huruf inna, maka setelah huruf inna itu dikategorikan dinasabkan gitu. Betul sekali. Begitu. Ya. Ya, kemudian ya ada beberapa lagi yang saya ingin tanyakan juga kepada Mas Aden yang mengenai tentang inna wa tuha tersendiri. Tadi kan lebih ke pengertian ya, begitu. Nah, sekarang itu fungsi terhadap kalimat inna wa tuha itu seperti apa, fungsinya untuk apa gitu.
ketika masuk huruf inna tuh kayak gimana? Nah, fungsinya dari semua huruf inna dan kawan-kawannya itu semuanya itu sama menegaskan suatu kalimat. Kan inna itu artinya itu sesungguhnya. Iya. Misalkan inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, itu untuk menegaskan suatu kalimat dari kalimat sebelumnya. Dari semua mau huruf inna dan lain-lainnya itu sama, semuanya menegaskan kalimat-kalimat sebelumnya. Oh iya. Jadi ketika kita bertanya tentang fungsinya inna wa huwa tuha itu, berarti huruf inna wa huwa tuha itu menegaskan semua yang telah ada pada kalimat setelah inna wa huwa tuha tersendiri. Gitu. Iya, betul sekali. Jadi contohnya seperti apa tadi? Inna wa ghafurur rahim. Jadi Ya. sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Gitu. Ya. Kemudian ada juga pertanyaan yang saya ingin katakan atau masih mengganjal gitu dalam diri saya itu, gimana sih gitu perubahan i'rab pada isim khobar ketika dimasuki inna wa huwa tuha itu gitu. Perubahan i'rab. Iya, perubahannya itu. Perubahan i'rab ketika kemasukan huruf inna itu ini sih, apa kan membedakan antara inna dan huruf kana itu sebenarnya perubahannya itu sama sih dengan ininya. Tapi kalau dengan perbedaannya kana itu, karena kan khobarnya itu dinasabkan ya. Iya. Tapi kana itu tetap memakai namanya i'rabnya itu doma. Yang berubahnya itu hanyalah muktadanya. Oh, Muktadanya dinasabkan. Contoh kan tadi Allahu Ghafurur Rahim kan. iya. Itu kan asalnya Allahu kan. Iya. Di apa? Huruf harokat belakangnya itu pakai doma. Tapi ketika kemasukan inna itu maka menjadi menasabkan. Nah, menasabkan apa? Menasabkan isimnya inna gitu. Tapi khobarnya tetap gak berubah, pakai doma. Itu kalau misalkan apa namanya itu perubahannya itu karena itu mungkin ya menurut pengetahuan aku, emang kenapa sih awal mulanya itu jadi nasab ya karena inna itu, karena yang pertama itu ini mungkin emang orang-orang Arab terdahulu itu kan ada namanya itu siapa sih, ada yang dua kalangan ulama itu kan, yang dulu ulama tentang apa ilmu alatnya itu masih ini dipakai sampai sekarang, siapa sih lupa aku namanya. Nah itu kan sebenarnya itu kan alasan untuk kenapa sih awal mula isimnya inna itu nggak langsung pakai doma khobarnya gitu, khobar ataupun muktadanya. Nah karena ya gitu apa kayak menurut pengetahuan aku aja, mas maaf kalau salah, dibedakan sama apa sama isimnya kan, karena itu kan awalnya itu kan di muktada itu kan di berupa domahan. Iya. Tapi apa nasabnya itu kan memakai fathah. Nah itu sekedar pembedaan dari situ. Nah, semisal ini nih, ketika ada suatu kalimat yang kemasukan inna, tapi setelah innanya itu harap jar, itu iya kayak gimana itu? Apakah bisa dinasabkan? Apakah mengikuti jarnya itu? Kan ketika ada suatu kalimat nih, itu kalimatnya misalnya jar majrur. Nah sebelum kalimatnya itu terus didatanginlah huruf inna. Iya, didatangin huruf inna. Nah, kan tadi dari definisi inna itu menasabkan mubtada. Nah, seperti kalau semisal kita olah kembali misalnya. Tadi terdapat dalam mubtada, tapi sekarang itu dalam jar majrur gitu. Iya, kemasukan jar majrurnya itu kemasukan huruf inna. Tadi kan mubtada kemasukan inna gitu. Nah, sekarang jar majrur kemasukan inna. Apakah suatu kalimatnya itu akan berubah sesuai aturan inna? Apakah dia berdiri masing-masing gitu? Inna atau huruf jar ya huruf jar itu.
tidak merubahkan atau tidak menafikan huruf jar tersebut gitu menjadi fil masjidi jadi fil masjida misalnya gitu. Apa kalau menurut dalam kitab Amsilati itu kan, Amsilat itu kan kitab itu ringkasannya. Kita sambil Imam Ibriti, Jurumiyah dan Alfiyah. Nah itu kan ada di itu kan halaman dari jilid 2 itu tentang rumus A1. Nah di situ itu ketika huruf ina terus setelahnya itu huruf jar majrur, nah itu maka jar majrur itu tetap mabni sebutnya, itu tidak merubah. Jadi misalkan ina terus jar majrur itu harokatnya tetap, hukumnya itu dengan mengikuti jar majrur, karena kan jar majrur itu sama kayak domir itu tetap domir. Nah baru setelahnya itu disahkan itu setelah itu pasti ada namanya mubtada. Nah itu baru setelah jar majrur itu menjadi isimnya ina, dan jar majrur itu sebagai pelengkap. Oh jadi ketika ada jar majrur sebelum ina itu tidak merubah jar majrur itu tersendiri, tapi yang merubah itu setelah jar majrurnya itu menjadi mubtada gitu. Nah teman-teman, mungkin ini dari penjelasan sedikit mengulik kembali ya tentang materi ina wa huwa tuha, yang dimana kami kebagian kelompok terakhir yaitu kelompok ina wa huwa tuha ya. Nah iya, sebab ini suatu tugas podcast untuk memenuhi tugas UAS gitu. Nah jadi kita simpulkan bahwasanya dari Mas Aden tadi bahwa inna wa huwa tuha itu adalah suatu kalimat yang merubah i'rob gitu. Nah, yang dimana i'robnya itu seperti tansibul isma wa tarfaul khobar gitu ya Mas Aden. Ya, jadi kalimat ketika ada suatu kalimat yang kemasukan huruf inna, maka kalimat setelah innanya ini kemudian akan berubah menunjukkan tuntunan inna, aturan inna tersendiri, yaitu yang dimana inna mempunyai fungsi yaitu tansibul isma ya, tansibul isma wa tarfaul khobar. Nah begitu. Kemudian dari kesimpulan nomor 2, yang dimana fungsi huruf inna itu seperti yang tadi dijelaskan, bahwasanya 4 pertanyaan yang mencangkup materi inna ini bisa kita simpulkan bahwasanya huruf inna dan saudara-saudaranya itu adalah untuk merubah i'rob, merubah kalimat, atau dari asalnya rofa menjadi nasob. Kan tugasnya inna atau fungsinya inna itu adalah tansibul isma tansibul isma wa tarfaul khobar ya. Nah, dari kesimpulan itu kita bisa simpulkan atau bisa kita pahami bahwasanya tugasnya inna, tujuannya inna, kemudian bagaimana penjelasan inna, secara simpel kita ambil garis besarnya itu tansibul isma wa tarfaul khobar gitu, merupakan isimnya dan menasabkan isimnya dan merupakan khobarnya begitu. Ketika ada mubtada dan khobar lalu memasukkan inna, maka mubtadanya itu akan diganti dari asalnya rofa akan dinasabkan menjadi patah gitu ketika kemasukan huruf inna. Nah itu kesimpulannya dari pemateri kita yang sangat luar biasa gitu, luar biasa menyampaikan pemaparannya atau membawa materinya, dan saya juga lebih paham gitu, lebih tahu apa yang disebut inna itu, bagaimana sebut inna itu. Saya menjadi paham dari pemateri ini tersebut dari Mas Aden yang begitu jelas, begitu baik gitu, cara penyampaian dan penjelasannya. Dari sekian pemaparan materi ini kami cukupkan karena ada beberapa statement mungkin ya
Nah, dari pemaparan tadi tentang inna wa huwa tuha materinya tentunya ya, kami cukup jelas juga gitu membawa materinya. Nah, saya sebagai moderator gitu atau penanya tentang inna wa huwa tuha, mohon maaf atas segala kekurangannya dan kelebihannya gitu. Saya cukupkan cukupan mas kata-kata hari ininya dulu. Oh iya, boleh. Penonton itu biar tiba-tiba Boleh. kata-kata hari Iya, ini. iya. Untuk kata-katanya hari ini Mas Aden mungkin bisa disampaikan. Iya. Apa? Langsung aja. Dari mas dulu kata-kata hari ini. Oke. Kalau dari saya mungkin kalau untuk perjalanan kuliah itu sangat melelahkan ya, begitu. Sangat melelahkan, namun pasti ada hasil dan tujuan yang sangat baik gitu ke depannya untuk kita capai. Maka ambil kita dari sebuah perjalanan, dari proses kita berkuliah sampai perjalanan untuk kita menempuh karir, kita ambil sebuah kesimpulan dari perjalanan. Kita itu hidup itu berjalan, jangan berlari gitu. Karena hidup itu sebuah perjalanan, bukan pelarian. Gitu. Dari saya itu penyampaian statementnya atau kata-katanya untuk sore kali ini. Mungkin dari Mas Aden ada juga. Kalau dari kata-kata hari ini ya, kata-kata hari ini, jikalau Allah bisa merubah siang dan malam, maka yakinlah Allah juga bisa merubah menjadi seorang. Jikalau Allah itu bisa merubah siang dan malam, maka yakinlah Allah juga bisa merubah ahli pendosa menjadi ahli surga. Wih, luar biasa banget ya Mas Aden, kata-katanya sangat mendalam gitu. Sangat mendalam untuk para penonton itu, untuk didengar. Nah, mungkin presentasi atau pemaparan materi dari kelompok kami cukupkan. Mohon maaf bila ada kekurangan, itu resmi dari kesalahan kami, dan mohon maaf juga bila ada tutur kata yang tidak memaksimalkan atau yang kurang baik untuk didengar. Kami mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Kami cukupkan. Allahumul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.